Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sampai di Maluku, Bone, Ternate, semua. Mari kita bentuk Laskar Sabila dalam rangka merdeka. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, pergerakan kita ini adalah pergerakan yang disebut dengan Nurullah, cahaya Allah, di dalam rangka mengungkap kebatilan yang telah dilakukan oleh Tuan Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, sebagaimana pada cuplikan tadi, di mana kita kembali akan menampilkan pidato dan ceramah yang menggebu-gebu dari Gus Abbas Buntet, yang merupakan singa dari Nahdlatul Ulama dan singa dari Kiai Nusantara, yang hari ini betul-betul melakukan perlawanan terhadap kelompok Ba'lawi yang bersama sahabat-sahabat dan kiai-kiai yang lain seperti Kiai Haji Ahmaduddin Al-Bantani dan Laskar Wali Songo yang ada di bumi Nusantara, yang hari ini betul-betul telah dideklarasikan di berbagai pelosok di Pulau Jawa. Jadi pada kesempatan itu kemudian Gus Abbas Buntet kemudian kembali mengasah dan menggairahkan kita untuk kemudian memberikan perlawanan terhadap kelakuan dari oknum-oknum kelompok Ba'lawi ini, yang hari ini seolah kalau dilihat ingin merusak tatanan dan merusak mental dari generasi dari negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam doktrin dan iming-iming yang kemudian bisa membuat keutuhan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa rusak akibat dari perbuatan dan doktrinisasi dari kelompok Ba'lawi ini. Karena kelompok Ba'lawi ini melakukan doktrinisasi dan memberikan pemahaman kepada generasi muda maupun kelompok Muhyiddin yang selalu hadir pada pengajian mereka untuk kemudian membenci kiai-kiai Nusantara, dan bahkan tidak jarang kita temukan mereka mengatakan dan hal-hal yang tidak masuk akal dan yang tidak wajar terhadap kiai-kiai Nusantara, bahkan kepada kiai-kiai NU. Maka karena itu kemudian hari ini pada deklarasi kebangkitan 9 Wali kemarin di Bumi Sholawat Sunan Ampel, kembali Gus Abbas Buntet kemudian memancing adrenalin kita untuk senantiasa memberikan perlawanan. Maka dari itu mari kita tonton dulu secara seksama apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet secara lengkap berikut ini. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah ditayangkan beberapa kekeliruan, bahkan mungkin kebatilan yang dilakukan oleh oknum berani, oknum abadi yang sebenarnya ini mengaku dirinya cucunya Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, dengan kezaliman itu kita sebagai bangsa Indonesia sudah cukup sabar, sudah cukup menerima, sudah cukup berlapang dada, dan sudah cukup legowo terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada kita semua. Tapi saudara-saudara sekalian, tambah tahun, lambat laun terus dengan berjalannya hari demi hari, tahun demi tahun, kok ternyata sikap tingkah laku mereka bukannya tambah membaik, tapi justru tambah merusak mentalitas kita, kemudian juga merusak mentalitas generasi-generasi kita. Sudah banyak generasi-generasi kita, khususnya generasi-generasi Nahdlatul Ulama, itu sangat diambil alih oleh mereka, sehingga zaman dahulu generasi-generasi itu kemudian dulu sangat mencintai para ulama, dulu sangat hormat kepada kiai, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Cirebon, baik yang ada di Jawa Tengah, baik yang ada di Madura, di Kalimantan, Sumatera. Tapi
karena doktrin-doktrin mereka yang tidak benar, karena doktrin-doktrin mereka yang tidak benar, ajaran-ajaran mereka yang memalingkan masyarakat dari para ulama khususnya kiai-kiai NU, pada akhirnya merubah mentalitas generasi muda. Saya sering sekali mendengarkan bahwasannya Gus katanya di sini dulu sangat menghormati kiai, di sini dulu sangat menghormati ulama, di sini dulu itu adalah pusatnya Nahdlatul Ulama, tapi nyaris sekarang tidak pernah terdengar. Bahkan kiai-kiai NU dicaci maki, bahkan kiai-kiai NU itu tidak ada harganya di situ. Kiai-kiai pesantren sama sekali tidak dihargai. Itu kenapa? Karena kejahatan framing mereka terhadap kiai-kiai NU. Kiai NU disebut liberal lah. Padahal yang namanya kiai NU kebanyakan kiai kampung. Mana ada kiai kampung yang ngerti liberal. Seumpama gara-gara Mbak Mufid kritis terhadap salah seorang habaib, kemudian seumpama saya mengatakan Mbak Mufid ini adalah liberal, saya yakin kalau Mbak Mufid ditanya liberal nggak bakal ngerti. Kiai pernah saya tanya, Kiai ngerti nggak sama liberal? Waduh, saya nggak ngerti artinya liberal. Tapi mereka semua menuduh liberal, sampai juga bukan sekedar menuduh saja, tetapi juga sampai memberikan contohnya akhlak yang tidak baik dengan julukan-julukan kepada kiai-kiai kita, khususnya ya yang saya dengar itu khususnya adalah Buya Said Akil. Itu sering sekali dari bulan-bulanan mereka, sampai beberapa oknum-oknum habaib ini sangat tidak sopan sekali, tidak mencontohkan akhlak yang benar, tidak mencontohkan akhlaknya Rasulullah SAW, sehingga manggil Buya Said itu cuma panggil panggil namanya saja, si Said. Akhirnya saya lihat itu para muhibbin ya, pada para muhibbin habaib, pengikutnya habaib itu manggil Buya Said semuanya semua. Sampai mau manggil Gus Yakut juga semuanya Yakut semua. Sampai terakhir yang sangat menyakitkan kita semua, ada oknum habaib yang berani-berani memanggil Kiai Ma'ruf itu si Ma'ruf. Ini saya terus terang aja sangat sakit hati saya. Kenapa? Karena Kiai Ma'ruf Amin itu adalah simbol daripada ulama Nahdlatul Ulama. Karena Buya Said pada waktu itu sebagai PBNU adalah simbol daripada Nahdlatul Ulama. Kalau mereka tidak bisa menghormati simbolnya, apalagi menghormati NU gitu. Jadi jelas ini, kalau seumpama saya katakan bahwa itu adalah merupakan kesalahan, saya kira bukan kesalahan itu. Itu adalah memang rencana mereka untuk menjatuhkan kiai-kiai NU, dan mereka ingin mengambil alih di masyarakat Indonesia untuk menggantikan Nahdlatul Ulama. Ini adalah merupakan hal yang sangat zalim sekali, saudara-saudara sekalian. Hal yang sangat tidak bijak sekali, hal yang sangat tidak dikenal di kalangan rakyat Indonesia. Tapi masya Allah, alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala membuka takdir semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala membuka semuanya, ilham dibuka semuanya. Walaupun mereka sering sekali dengan framingnya, dengan mulutnya mereka mengagung-agungkan, mereka mendoktrin, mereka kemudian juga memframing, mereka juga menjelek-jelekan, mencaci maki. Yuridun ayyudfi'u nurallah wa yaqallahu illa ayyudimma nurahu wa la yaqdirun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, biarkan mereka menghendaki untuk memadamkan api Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah menentang, tapi justru Allah akan semakin menyempurnakan cahaya Allah walaupun mereka semua tidak suka. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, pergerakan kita ini adalah pergerakan yang disebut dengan nurullah, cahaya Allah, di dalam rangka mengungkap kebatilan yang telah dilakukan oleh orang Baha'i. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, saya dapat kiriman video, enggak tahu itu videonya dari apa, kapan itu terjadinya. Itu tapi saudara-saudara, oknum Habib itu menyebut Buya Ma'ruf Amin itu di depan jamaahnya itu adalah babi. Ada sampai enggak sedih? Saya kira kalau sampai nggak sedih, sampai di dalam hatinya ada kemunafikan. Kalau seumpama sampai
dan ada ulama kiai dijelek-jelekan sampai dihina semacam itu. Saya kira di dalam hati Anda itu ada kemunafikan. Saudara-saudara, ada video itu. Oknum Habib waktu itu mengatakan bahwa saja Buya Ma'ruf Amin adalah babi. Bukan sekedar itu, dia bertanya kepada jamaahnya, Buya Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Jamaahnya mengucapkan babi apa babi? Babi sampai 3 kali. Subhanallah. Ini kalau dibiarkan rusak budaya kita, menjadi budaya jahiliyah. Ini kalau dibiarkan rusak itu akhlak di generasi kita. Ini kalau semua kita tidak dihadapi, hancur maka adat budaya kita, hancur keindonesiaan kita, hancur kita sebagai bangsa Indonesia. Makanya tidak ada kata lain. Mereka sudah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, sudah i'tidah kepada kita, sudah melewati batas. Sebagaimana kita juga sabarnya sudah melewati batas, sebagaimana kita juga relanya sudah melewati batas, sebagaimana kita